selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu keempat April 2026. Oke, kalau gitu langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Sagittarius. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal, caranya juga gampang banget, dan ini juga bisa jadi wadah untuk kamu curhat ya. Sehingga kalau kamu punya masalah, kamu jadi ada tempat buat cerita dan didengarkan masalahmu ya. Dan kamu juga bisa dapat saran-saran terbaik di sini selain fakta baru dari masalah yang akan kamu dapatkan. Oke, Sagi, jangan lupa di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Langsung aja buat para Sagittarius, apa saja yang akan terjadi di minggu keempatnya kamu di April. Yang pertama, aku lihat di minggu keempat ini akan ada yang namanya hal-hal baru yang hadir ya di minggu keempat ini. Apa yang baru tuh kah? Orang baru, terus juga orang baru, hal baru, mobil baru, rumah baru, bisa nggak kak? Bisa banget ya. Intinya ada yang baru-baru di minggu keempat ini ya buat para Sagi. Terus yang kedua di sini kamu juga akan ini yang akan terjadi selanjutnya adalah tentang pencapaian. Adanya pencapaian yang akan kamu raih di minggu keempat ini ya. Hal-hal yang terasa mustahil pun sebelumnya bisa diraih di minggu keempat ini, bisa dicapai gitu ya. Dan beberapa masalah pun bisa terselesaikan. Wow, keren ya, penyelesaian masalah. Oke. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat adanya tugas-tugas tugas-tugas yang bisa dibagi rata gitu loh ya. Kamu akan bisa memanage tugas-tugas kamu dengan baik, nggak yang terlalu banyak waktu di sini, di sini kurang waktunya, tidak. Tak kenapa Sagi, ini namanya kerja yang efektif dan efisien ya. Kamu akan melakukan atau membagi pekerjaan kamu secara tepat. Dan juga aku melihat Sagi banyak belajar untuk menolak ya orang-orang yang sering minta tolong atau keseringan minta tolong. Minta tolong boleh, tapi jangan keseringan juga teman-teman, karena pasti orang risih dong. Kayak orang lain gak punya kerjaan aja minta tolong terus sama orang lain ya. Itu Sagi ya. Oke, jadi belajar untuk menolak ya, apalagi kalau kamunya sibuk. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Sagi sangat optimis ya, sangat semangat, karena memang lagi ada ujian-ujian ya, ujian kehidupan, challenge kehidupan, biasalah itu ya. Dan juga di minggu keempat ini Sagi kelihatan agak sedikit loyal ya. Loyal dengan orang-orang tertentu saja ya. Dan juga untuk di minggu keempat ini aku lihat ada beberapa kondisi di mana Sagi ini masih beberapa aja, nggak semua Sagi, ada yang masih stuck dengan yang namanya masa lalu. Jadi ada para Sagi-Sagi tertentu yang stuck dengan yang namanya masa lalu. Adanya penyesalan, ada hal-hal yang membuat kamu tidak bisa pergi. Adanya hal-hal yang kamu tolak di sini ya. Ada hal-hal yang masih kamu tolak, masih belum bisa melupakan ya, masih stuck dengan masa lalu. Enggak kak, aku nggak stuck dengan masa lalu gitu. Mungkin bukan orangnya yang bikin kamu stagnan, tapi kondisi atau masalah di masa lalunya yang bikin kamu tuh kayak mungkin saking kecewanya tuh jadi kayak sulit melupakan sesuatu di sini, memunculkan trauma kali ya. Berarti ada trauma-trauma tertentu juga. Oke. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat beberapa dari Sagi ada yang kecewa, ada yang merasa gagal, sedih dan kecewa karena seseorang, ada penyesalan. Apakah lagi-lagi ini masa lalu Sagi? Bisa juga sih ya. Tapi please janganlah kamu galau hanya gara-gara masa lalu gitu. Karena bisa jadi orang masa lalu kamu saja nggak akan galau tentang kamu gitu ya. Jadi jaga hatimu baik-baik ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat ada beberapa masalah-masalah yang akan hadir ya.
Cuma di sini apa ya, masalah ini hadir sebenarnya juga bukan kok Tuhan mentakdirkan masalah ini hadir sih Kak, bukan. Sebenarnya ada penyebabnya dari kamu juga. Ada hal-hal yang masih belum bisa kamu rubah dari dirimu, sehingga hal yang tidak kunjung kamu rubah ini menimbulkan masalah baru ya. Sehingga apa ya, ini pun karena kamu juga healingnya lama banget, slow healing ya. Apakah lagi-lagi ini berkaitan dengan masa lalu Kak? Bisa jadi ya, hal-hal lain tapi juga bisa potensinya ya, masalah-masalah lain tuh. Dan juga Sagi, hati-hati di minggu keempat ini ada aja manusia-manusia yang jealous sama kamu, yang jealous, yang iri, yang kalau melihat Sagi itu mungkin kayak udah jelek aja gitu ya, melihat Sagi itu yang jelek aja di mata mereka ya. Atau orang-orang mau pansos ada juga, hati-hati ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat lagi-lagi tentang kekecewaan. Sagi, kamu kecewa dengan siapa sih? Aku melihat kekecewaan ini begitu luar biasa. Tadi beberapa kali kamu udah kecewa ya, kecewa sama seseorang, sama sesuatu ya, kecewa akibat sesuatu gagal di sini ya. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada hal-hal yang pada akhirnya bisa positif buat kamu lakukan ya. Hal-hal positif dan juga pandangan-pandangan positif kamu dalam melihat kesempatan-kesempatan yang baik yang hadir, yang bikin kamu excited. Jadi ternyata di minggu keempat ini kamu gak melulu yang kecewa dan galau. Mungkin di akhir penutup minggu keempat kamu ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi excited, dan itu memancarkan energi positif dari dalam dirimu ya, sehingga pandanganmu jadi positif, gak yang terlalu galau-galau lagi. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi Kak di minggu 4 April 2026. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan temukan keseimbangan di dalam hidupmu untuk membangun kesuksesanmu. Jadi kalau menjadi orang sukses harus bisa temukan keseimbangan dulu ya, dari diri sendiri. Terus yang kedua kamu juga dipesankan support dirimu sendiri baru support orang lain. Kamu boleh bantu orang lain, kamu boleh support orang lain, tapi dirimu sendiri dulu tuh diberesin, baru ke orang lain, jangan untuk orang lain semua ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bahwa kamu itu memiliki keberanian ya, kekuatan lebih tepatnya untuk mengawali sesuatu ya, memulai sesuatu dari awal, untuk nge-restart sesuatu dari awal lagi, sehingga jangan pernah ada kata menyerah gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua di minggu keempat ya, bulan April, energi paling kuat tuh ada Capri sama Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.